tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step-step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci, bahkan gue sambil ngopi juga di sini, kopi janji jiwa gue belum datang, sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, jangan ditiru hal-hal negatif ini, kalian ambil hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama, terlebih seputar array, karena ada banyak banget materi. Di sini gue punya 12 materi kurang lebih untuk kalian bisa belajar array. Entah akan berapa menit ini lamanya, tapi yang penting kalian enjoy aja untuk mendalami array ini, karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Oke, gue akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai script di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula. Bagaimana cara membuat variabel, declare, dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3, ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gue isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gue console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa. Dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuma sekedar, oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuma sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah. Dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke 0, indeks ke 0, Urutan pertama, indeks ke 0, muka. Urutan kedua, indeks ke 1, tangan. Urutan ketiga, indeks kedua, itu bibir. Bentar, notifnya gue matiin dulu anjir. Berisik banget ini. Right. Sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 itu, tetap di sini tuh sebenarnya ada. Yang mana 0, 1, 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0, 1, 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke 0 adalah senyum, indeks ke 1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir, kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi? Values-nya. Taruhlah indeks ke 0 dulu. Ya kan, indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini. Gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke 1 gua isi dengan
misalnya dengan trompet apa itu ya, bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key index kedua itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja, 0, 1, 2. Nah kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke 0 tuh apa, indeks ke 1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian nggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gue tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam array-nya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0, jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2. Dan indeks ke 0-nya adalah setan, indeks ke 1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini. Oke. Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke 0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajelong gimana bang? Array kita 3. Sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke 1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty. Lihat, empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2, yang artinya ada 2 nilai yang kosong, lalu diikutin dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke 0 di dalam array kita. Array ke 0 atau indeks ke 0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong. Key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan. Undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined. Tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga. 1 karena dia masih belum ada apa-apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi. Mau tidak berurutan pun nggak apa-apa bro. Nggak berurutan juga nggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X. Ya kan, ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga, ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran, pembuatan array dan juga pemanggilannya. Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Oke, gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, di sini jadi gua udah punya 1, 2, 3, 4, 5 data buah dan kita akan coba kelola ini. Bagaimana cara kita mengetahui buah-buah yang ada di dalam sini kurang lebih kayak gitu. Untuk materi yang kedua itu kita harus tahu apakah array ini mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya, apakah di dalam data array saya mengandung semangka
Apakah di dalam array saya mengandung alpukat? Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan memang iya mereka mengandung semangka dan mengandung alpukat. Masa iya di sini kita tiba-tiba iya kan nggak mungkin. Jadi harus kita coding sedikit. Array saya dot includes apa yang akan lu cari? Taruhlah mengandung semangka. Mana semangka sini? Nih ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya. Jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel const is semangka bahasa Inggrisnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja, lupa gue. Bahasa Inggris semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita konsol log semangkanya. Kalau dia bernilai true, maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false, maka di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True, artinya dia ada semangkanya. Kalau gue masukkan selain semangka, taruhlah di sini gue buah apa ya? Buah ini nih. Buah pisang. Ini kan nggak ada pisang ya. Kita coba masukin pisang sini. Kalau gua baca, apakah array saya itu mengandung buah pisang? Lu lihat dah ke sini, ada pisang nggak? Enggak kan? Berarti harusnya kan munculnya false. Jadi kalau kita console log, kita ganti dulu pisang. Jadi enak nih. Const pisang alias variable pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau tidak. Jadi kalau kita console log, false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gua balikin lagi ke semangka ya. Sip, kita udah tahu di sini tuh ada semangka. Kalau misalkan lu pengen tahu semangka itu ada di posisi indeks keberapa, lu udah tahu di sini ada semangkanya. Anggaplah lu nggak punya gambar buah-buahan ini di dalam array ini. Anggaplah ini nggak ada, gua tutup. Anggaplah ya. Misalkan ini gua cut. Ternyata di dalam array itu memang mengandung semangka. Dan lu harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lu bisa pakai yang namanya index of. Jadi const posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lu masukkan. Ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka. Posisi semangka. Oke. Masukkan ke sini index of semangka. Kalau gua console log semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true, dan jika true maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka, maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ke-3. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Itu untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function. Karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru. Jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function, ini inget-inget ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama. Terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah add name. Kayak begini, pakai buka tutup terus kurawal. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name sini ada Afrizal ya. Terus gua panggil nih alert add name. Misalnya gini. Pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah. Tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gua pakai buka tutup di sini, dia akan mereturn nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari functionnya itu apa. Kalau gua reload, lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Data analis itu apa ya? Kurang lebih job desk data analis. dia Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return, dia Afrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya, kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Artinya, function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung.
Terus di functionnya itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh. Maka Diagobless masuk sini. Nah untuk video ini gua akan ubah return-nya, walaupun di JavaScript kan diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gua ganti return jadi console log supaya bisa lihat langsung sini hasilnya tanpa pakai alert ya. Gua hapus dulu alertnya. Ini return gua ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Diagobless. Ini kalau satu parameter. Kalau dua parameter diganti di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return console log itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Diagobless undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep dua kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuman satu kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin Diagobless, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh. Karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name, terus console log lagi. Last name, Diagobless Margodoso. Mau ditambahin lagi di sini misalnya nama depan, titik 2. Di sini nama belakang, nama keluarga, nama marga lah, taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Diagobless, nama marga Margodoso. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data, kurang lebih kayak begini. Nah sebenarnya di dalam function JavaScript ini tuh termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function addName, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Diagobless. Argumen kedua adalah Margodoso ya. Tanpa kita harus panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau dua variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus aja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console log argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2, Diagobless dan juga Margodoso, betul? Untuk panggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk panggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Diagobless Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini. Nama depan, yang ini nama belakang gitu. Atau nama marga. Sama kayak tadi. Tanpa kita tangkap datanya di parameter functionnya. Tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang, kayak gimana? Ya pakein for loop lah kurang lebih. Contoh. For let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry dari 0 mulainya salah. Diagobless Margodoso. Sini tinggal tambahin. Aus, mending minum Sprite dengan lemon dan jeruk nipis. Nyegerin Sprite, seger bener. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought. Nama saya Diagobless. Nama saya Margodoso. Kurang lebih kayak gitu. Atau nama lengkap ya, karena di looping kan kayak gitu ya, sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah. Nama lengkap Diagobless, nama lengkap Margodoso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang tapi banyak nama, Fikri Gobless misalnya, Deden Gobless, kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet jadi nggak usah gini, udah normal aja hidup mah bro, pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan, tapi yang paling standar ya username atau di sininya nama awal, first name, last name gitu. Console log first name plus last name itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Diagobless, Fikri, Gobless. Kalau nggak pakai koma dia akan bersatu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi. Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan function, lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara functionnya itu ditampung ke sebuah variabel. Taruhlah addName ini adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mau dimaklum. Cons full name sama dengan, nah lo pusing-pusing lo, ini gue zoom out dikit. Tuh kayak gini deh. Cons full name sama dengan function addName. Ya, ini manggilnya bukan lagi pakai addName tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini, cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function. Pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini. Dan kalau kita masukin ke sini parameter first name,
last name. Parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau console.log boleh dah. Console.log anjay first name, last name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea last name-nya Afrizal. Dea Afrizal. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana, Pak? Pilih ini atau pilih ini, terserah sok. Coba pusingan yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam begini, Pak. Misal 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Di video kali ini gue akan coba jelaskan secara perlahan dan manusia. Selalu cuman biasanya itu I, karena biasanya itu I maka kita mah Z aja ya. Z sama dengan 0. 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika Z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu Z++ untuk menambahkan nilai Z-nya. Jadi kalau dibaca, Z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika Z itu bernilai kurang dari 5, pakai titik koma, maka Z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console.log di sini, data ke strip Z. Biar tahu. Kalau gua save, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena Z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1. Lalu ketika Z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari Z-nya. Yang mana Z-nya saat ini adalah 1. So Z akan naik menjadi 2 dan console.log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke-1 itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke-2. Terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output. Data ke-3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5. Maka munculkan lagi output data ke-4. Sekarang Z-nya naik lagi. Jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya. Karena ada sama dengannya kan. Jadi masih masuk ke sini. Data ke-5. Z sama dengan 6. Nah apakah 6 masuk ke 5? Tidak. Ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke-6 itu tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan data ke-1, Z-nya bertambah jadi 1, ya plus 1 tambah 1 jadi 2, terus 2 nambah lagi plus 1 jadi 3, kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4, ini nambah lagi sampai ke posisi akhir, maka di sini dia tidak bertambah lagi. Ini untuk for ya, materi for di JavaScript kurang lebih seperti ini. Kalau kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map. Yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya. Dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar-daftar nama pacar saya contohnya ya. Ada Putri, ada misalnya Marino, ada misalnya Angela, Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini tuh apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini taruhlah namanya let pacar. Of
Of itu of apanya? Of pacar saya. Ya, jadi kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Jadi untuk mengeluarkan pacar itu tinggal pacar di sini. Kita coba running ya. Nah, akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexana. Karena kalau nggak di looping ya kan pertanyaannya, bang ngapain digituin, ya udah langsung konsol log aja itu pacar sayanya ya. Lu coba aja sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih, ini yang pertama nih. Console log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu, terpisah gitu kurang lebih. Itu untuk for of yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in kita ganti aja langsung for in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. In itu mungkin indeks kali ya. Tapi sebenarnya ya lu bisa artiin ini sebagai bahasa Inggris ataupun indeks terlalu lah ya. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya indeks deh. Soalnya kita bakal dapetin nilai indeksnya dari arah yang udah kita buat di atas ini. Kita coba running ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita dapat indeksnya kalau pakai in. Kalau pakai of itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. For each. Nah, array-nya apa di depannya? Pacar saya dot for each. Ini ada elemen di sini yang artiannya elemen itu apa yang mau kita ambil atau variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercah gitu, bro. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gua console log di sini pacar. Kalau kita running ada Agnes, Putri, Marino, Angela, Vexana. Itu muncul kayak yang awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks array-nya dan juga values-nya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1, 2, 3, 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama aja, ini tinggal ganti jadi map. Nggak ada beda udah. Tuh. Kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya di video berikutnya. Ya pastilah. Bye bye. Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar.